Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan nikmat yang banyak. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul khutum kita pada kesempatan ini adalah 3 keagungan bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah tempat di mana Allah anzal Quran ala Muhammad. Jadi menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka manusia dibebaskan dari yang pertama namanya syirik. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ini sudah jelas syiriknya. Dulu orang menyembah berhala, menyembah manusia, kemudian menyembah patung, hewan dan sebagainya. Dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW atau diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya Al-Quran, maka manusia minaz zulumati ilan nur, terbebas dari gelap gulita menuju terang benderang. Sehingga Allahus Samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali kepada tauhid sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yang terpenting bagi kita yang hidup hari ini adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Di dalam hati kita masih juga kita memendam keyakinan ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kau semenjak ambu memakai cincin, gua jangankan anak gadis, nenek-nenek senyum kamu. Syirik itu. Semenjak ambu memakai cincin kau, dagangan ambu, alhamdulillah pakai alhamdulillah loh. Alhamdulillah lancar. Panen lancar, syirik. Ini yang kita hindari. Termasuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau di dalam dada kita masih meyakini bahwa ilmu kita melebihi
apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dalam artian kita kok mendapatkan sesuatu itu karena ilmu kita, karena kehebatan kita, bukan karena Allah, itu termasuk dari syirik. Berhati-hati kita, lebih rancak kita kok menyerah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita hanya sarana, jalan untuk kita mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Termasuk kita yang terjebak dalam dunia mistik. Hilang jauh ya Wak, langsung batamui dukun. Enak, yang kecil dukun di bawah batang duyan. Dari mana tahu dukun ko? Maksud dukun ko lalok jawab sama lalok jawab malam. Nah, orang pencilok tiba malam tu. Hanya tahunya bahwasanya jawi awak ko di bawah batang duyan. Ala bas capek lo yakin. Jangan cari lagi kok kembali itu nya. Akhirnya jawi ko nak tamu. Kan enggak ada resikonya tu. Jadi berbahaya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, syirik khafi. Termasuk riya. Kita beramal bukan karena Allah. Kita beramal karena ingin dipuji. Kita beramal karena ingin mendapatkan nama. Orang yang beramal karena riya berarti dia menyimpan yang namanya syirik khafi. Syirik yang tersimpan dalam dadanya. Ingat, dosa-dosa selain syirik diampuni oleh Allah SWT, maka dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi momen Ramadan kembali kepada Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di Al-Quran ada namanya syariah. Apa itu syariah? Aturan. Yang pertama, dengan datangnya Al-Quran, semua manusia diletakkan pada posisi yang sama. Dulu wanita dihinakan, dijadikan barang dagangan, dijadikan harta rampasan perang, sehingga orang Arab malu punya anak wanita. Jadi dengan datangnya Al-Quran, manusia semuanya sama. Kita pun harus berperilaku sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran. Bersikap adil. Ini kalau kemanakannya bermasalah, tidak akan dandur. Nah, tapi kalau kemanakan orang yang bermasalah, karena dandur, aku tidak adil namanya. Jadi kalau kita mengecek bahwa bulan Al-Quran ke bulan Ramadan adalah Al-Quran, maka kembalilah kita kepada keadilan. Kemudian syariah juga bersifat lengkap. Hari ini banyak orang yang memahami agama kok seperti orang buta, sekelompok orang buta yang memahami gajah. Jadi nang kecil nang surang ketika nyo maesek talingo gajah, maka nyo ceritakan gajah ko lawe. Nah yang deseknya talingo. Ketika seseorang maesek kaki gajah, maka dia mengatakan gajah ini besar dan tinggi. Ketika seseorang memegang ekor gajah, maka dia mengatakan gajah ini panjang, karena yang dia sentuh adalah ekornya. Begini pula lah kita beragama hari ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sholat tarawih itu yang betul 4-4-3. Yang kecil sianu. Yang kecil lain enggak 22 sampai 8 baru 3. Yang kecil yang lain 23 yang benar, selebihnya salah. Padahal kalau dia memahami agama Islam, semua itu ada dalilnya. 4-4-3 menurut Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 22 sampai 8 baru 1 Ibnu Abbas.
23 Umar bin Khattab. Semua ada rujukannya. Kemudian di saat Nabi muda dia mendahulukan lututnya dalam bersujud. Di ketika umurnya sudah tua, Nabi mendulukan tangannya ketika sujud. Nang kecil orang sujud tangan dulu, sholat ang salah. Padahal semua ada dalilnya. Ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Semua orang ingin berbicara tentang agama, padahal dia tidak punya latar belakang. Oleh karena itu sebagai orang yang awam, marilah kita menyampaikan apa yang kita ketahui saja. Kemudian kalau tidak tahu awak bertanya, awak bukan mengarang. Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, keagungan Al-Quran adalah syahrus syam, bulan diwajibkannya berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Apa beda ibadah puasa dengan sholat, ibadah puasa dengan haji, ibadah puasa dengan sedekah, ibadah puasa dengan umroh, zakat? Apa bedanya? Ibadah puasa kok bahasa Indonesianya abstrak, abstrak kok rahasia. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau orang sholat khusyuk bisa kita nilai. Dari mana kita nilai? Dari gerakannya. Ya mana-mana khusyuknya. Orang bersedekah bisa kita nilai dari jumlahnya. Kemudian orang naik haji bisa kita nilai kapan dia berangkat, tahu kita. Umroh juga seperti itu, dengan travel mana dia pergi, tahu kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tapi kalau puasa rahasia. Kalau awak dari rumah, awak ndak puasa misalnya kan basi lama jo awak kama arah angin lagi kilo badan awak letai bentuk le puasanya jo lain, kurang ndak tahu Bapak. Yang tahu hanya kita. Aku rahasia. Kemudian menariknya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puasa ini tidak ditentukan berapa pahalanya. Hanya Allah lah yang menentukan kadar jumlah dari pahalanya. Ibaratnya modeko Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita karajo dengan orang, yang pertama orang itu mengatakan, Bu, kalau ibu masuk sehari ko gaji ibu 100, itu ditentukan. Ada pula orang yang memanggil awak, Bu, apa kalau karajo dengan ambo, ambo yang menentukan gajinya, baranya sehari itu. Maka di situ akan dinilai oleh yang bersangkutan. Bisa jadi tidak dapat gaji, bisa jadi lebih dari 100, bisa jadi 100 atau tidak dapat sama sekali. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang nambah puasa tapi tidak dapat aku tidur dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Itu mari kita berhati-hati. Orang yang berpuasa banyak tapi hanya menahan haus dan lapar saja. Mulutnya tidak dia tahan, telinganya, pendengarannya, kemudian tangan dan kakinya tidak dia jaga, maka Allah yang menilai langsung akan melihat kosianu tidak layak, kosianu kurang,
Kosyanu layak, kosyanu dilebihkan. Disinilah kita nanti harus berwas diri, kemudian berhati-hati agar puasa kita tidak batal, tidak sia-sia. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Lailatul Qadar tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh lebih 950 tahun umurnya. Nah, kamu inyam kita orang. Umur kita umat Nabi Muhammad, kalau Nabi rujukan kita 63 tahun. Sementara mereka memiliki kesempatan yang lama untuk beribadah. Di mana kesempatan kita bisa sama dengan mereka adalah menjemput malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahasanya lebih baik kok. Lebih baik kok bisa jadi 1.000.000. Kalau 1.000 bisa jadi 2 juta. Lebih baik. Dan biasanya di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27, 29 adalah malam-malam yang ganjil, di mana Allah SWT menetapkan malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Kalau kita beramal pada malam itu, maka kita mendapati diri kita mendapati pahala yang melebihi, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat jawab 1 kali atau 10 kali, insya Allah secara amaliyah kita sudah mendekati orang-orang sebelum kita. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, kalilah hampir tiap bulan, hampir tiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah amal kita sama dengan mereka, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayang 1000 kali sayang Bapak Ibu hadirin berbahagia, amalan kita bertolak belakang dengan amalan Rasulullah SAW. Bertolak belakang maksudnya, kalau Nabi di 10 malam terakhir itu dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, sibuk di masjid, beriktikaf, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyiapkan zakat. Tapi kita kaum muslimin sudah tidak lagi menjadi rahasia. Di 10 terakhir itu kita rame di pasar mencari baju rayu, membuat kue. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah. Jadi tak kicuah kita di 10 malam pertama bersemangat penuh masjid. 10 malam kedua dah mulai kosong, tinggal separuh. Apalagi 10 malam terakhir tinggal ustaz dengan pengurusnya, sehingga ustaz ko ragu le ceramah. Bapak apa ceramah kita le? Nah, aku kita yang tinggal ko le. Nah, karena jamaah ada le. Lah ada di Pasar Baru, lah di Padang, lah di Bukit. Tinggallah ustaz dengan pengurus saja. Mudah-mudahan jamaah kita di Sikonda taruh bersemangat, dan insya Allah 3 keagungan bulan Ramadan kok bisa kita dapatkan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua puasa, yang ketiga malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita. Ibarat orang yang kabeh minantu, kita lah tahu kualitas minantu kita. Nah, dengan ciri-cirinya. Baik itu pula dengan bulan Ramadan, ibarat kita akan beramal, kita lah tahu bahwa keagungan Ramadan. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk beramal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.